jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berikan tema ketenangan jiwa. Kalau kita bicara mengenai ketenangan jiwa, pandangan orang dunia, dia katakan bahwa kalau jiwamu akan menjadi tenang, maka kamu harus memiliki uang yang banyak, memiliki deposito yang banyak, memiliki rumah yang banyak, memiliki mobil mewah, dan lain sebagainya. Orang dunia mengatakan bahwa kalau kamu miliki itu semua, jiwamu akan menjadi tenang. Memang semua yang kita persiapkan ini memang perlu untuk masa depan keluarga kita, masa depan anak cucu kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa itu semua hanya bersifat sementara. Pada saat kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan membawa apa-apa. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Di dalam kitab Pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya kita memiliki ketenangan jiwa dan pikiran dalam hidup ini. Ketenangan jiwa dan pikiran ini sangat penting daripada usaha kita mati-matian. Kita melakukan segala sesuatu dengan mati-matian untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Itu akan sia-sia kalau tidak kita melakukannya dengan jiwa yang tenang. Saya percaya dan yakin setiap kita pasti menginginkan ketenangan jiwa dan pikiran di dalam hidup ini. Tetapi banyak hal yang bisa mencuri ketenangan jiwa ini dalam kehidupan kita. Mungkin dengan adanya kita pada saat mengalami masalah di dalam keluarga kita, masalah dalam usaha pekerjaan kita, masalah dalam keuangan kita, ada kekhawatiran akan masa depan kita. Mungkin masalah kesehatan yang sedang kita alami, di mana kondisi saat sekarang ini penularan COVID-19 sudah semakin banyak, yang bisa membuat kita menjadi cemas, menjadi takut akan masa depan kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Maka jiwa kita akan menjadi tidak tenang. Salah satu contoh di Alkitab, ada seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia pernah mengalami satu ketakutan yang begitu dalam, ketakutan yang sangat hebat, sehingga membuat jiwanya menjadi tidak tenang, yaitu Elia. Elia yang pernah melakukan hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yaitu pada saat Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 Raja 18 dan 1 Raja-Raja 19, Elia membunuh 450 nabi Baal dengan pedang karena mereka tidak percaya pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat Isabel, istri Raja Ahab, dia mendengar akan hal ini, maka Isabel memerintahkan untuk membunuh Elia. Maka pada saat Elia mendengar bahwa dia akan dibunuh oleh Isabel, maka takutlah Elia dan pergi menyelamatkan diri. Di dalam ketakutan itulah Elia mengatakan pada Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan ke-4, bahkan Elia sempat mengucapkan, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Rasanya Elia ingin mati saja, karena rasa ketakutan yang begitu mendalam, karena dikejar-kejar oleh Isabel, sehingga Elia menjadi depresi. Elia patah semangat, hidupnya menjadi tidak tenang, sehingga dia kehilangan ketenangan jiwa dan pikiran. Sehingga pada saat jiwa dan pikiran menjadi tidak tenang, maka yang dipikirkan adalah lebih baik mati saja. Bapak-Ibu sekalian, mungkin saat ini kita sedang juga berada dalam rasa ketakutan, rasa kecemasan yang sangat dalam,
Karena masalah yang sedang kita hadapi saat sekarang ini begitu berat. Mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga rasanya kita mengatakan bahwa lebih baik aku ingin mati saja. Karena kita menjadi putus asa, menjadi depresi, kita menjadi patah semangat. Hati-hati dengan keputusan kita. Pada saat pikiran dan jiwa kita tidak dalam ketenangan, maka keputusan yang kita ambil akan bisa menjadi salah, bahkan bisa menjadi fatal, karena hanya mengikuti emosi kita. Bapak-bapak sekalian, pada saat Elia di dalam kesendiriannya, dia juga mengalami rasa ketakutan yang begitu dalam, sehingga hati dan pikirannya menjadi tidak tenang. Bahkan Elia sempat berkata, lebih baik aku mati saja. Tetapi tekanan yang Elia hadapi, ketakutan yang Elia hadapi, Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang menjadi keberatan yang sedang dialami oleh Elia pada waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan pada Elia satu kekuatan yang baru. Tuhan tahu Elia butuh kekuatan supaya dia bisa bangkit kembali dari keterpurukan untuk melanjutkan tugas panggilannya yang belum selesai dalam kehidupannya. Singkat cerita, kemudian Elia mulai bangkit kembali, mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan Elia melanjutkan perjalanannya oleh karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak-bapak sekalian, tekanan memang bisa membuat kita tenggelam dalam keterpurukan. Tetapi pada pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana caranya untuk kita memulihkan ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita yang hilang, yang tercuri oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita bisa memperoleh kekuatan yang baru untuk kita bisa bangkit kembali. Satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berada di hadirat Tuhan. Ketika situasi rasanya tidak terkendali dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang mengalami keterpurukan di dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin kita sedang mengalami masalah ekonomi yang berat, atau mungkin saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang sangat tertekan dikarenakan kita sedang dalam kondisi yang sakit. Mungkin saat ini kita sedang terpapar COVID-19 yang membuat hati kita, jiwa kita menjadi tidak tenang. Kita menjadi khawatir, menjadi takut di dalam tekanan yang sangat berat ini. Mungkin kita sempat mengatakan, sepertinya aku tidak kuat, lebih baik aku mati saja Tuhan. Karena tidak ada ketenangan jiwa dan pikiran di dalam hidup kita. Kita mungkin juga dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami hal tekanan yang sangat berat, kita gampang menyerah kepada keadaan. Bapak-bapak sekalian, ketenangan jiwa dan pikiran kita yang sedang kita dambakan pada saat ini, kita mungkin menganggap bahwa pada saat kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai uang yang banyak, kita memiliki itu semua, kita bisa menganggap bahwa jiwaku akan bisa menjadi tenang. Pada saat kita kehilangan ketenangan jiwa dan pikiran kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup ini. Harta kekayaan yang kita miliki tidak bisa memenuhi itu semuanya. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, solusi yang terbaik adalah segera datang ke hadirat Tuhan. Segera datang kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam apapun yang bisa kita lakukan. Kita cari Tuhan dengan sepenuh hati kita untuk meminta kekuatan yang baru, agar kita dapat tenang, agar kita memiliki ketenangan jiwa dan pikiran dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri,
tetapi bersandarlah hanya kepada Tuhan. Bersandarlah selalu hanya kepada Tuhan. Harta kekayaan kita, yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, itu semua tidak bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dunia berikan, itu hanya bersifat sementara. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu akan bersifat kekal dan untuk selama-lamanya. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja kita akan beroleh ketenangan. Kita akan tinggal tenang. Sesungguhnya terdapat satu kekuatan yang baru. Di dalam tinggal tenang, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, keberatan apapun yang sedang kita alami saat sekarang ini, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan kekayaanmu, karena kekayaan yang kita miliki tidak bisa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita secara kekal. Itu damai sejahtera hanya sementara. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada mukjizat terjadi. Di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dalam usaha menjaring angin. Kalau kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kekuatan kita sendiri, kita melakukan usaha dengan mati-matian dengan kekuatan kita sendiri, itu akan sia-sia kalau jiwa kita tidak dalam ketenangan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita datang hampiri hadirat Tuhan. Kita berada di hadirat Tuhan melalui doa-doa kita, melalui apapun yang kita bisa miliki, datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Tuhan yang akan memberikan ketenangan jiwa dan pikiran kita. Sehingga apapun yang akan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan suatu kekuatan yang baru, mendapatkan suatu semangat yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menolong setiap langkah kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kita memiliki ketenangan jiwa dalam hidup kita. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan ketenangan dalam jiwa kami, Tuhan yang memimpin senantiasa kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa senantiasa memberkati kami semua. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami dan Tuhan yang menjagai kami. Tuhan yang memagari kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sajalah yang memberkati kami. Kami percaya kami yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dan kami yang ada dalam persoalan masalah Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup masalah kami. Engkaulah Allah sumber penghiburan kami. Engkaulah Allah kekuatan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Maranatha. Apa saja yang mereka kerjakan boleh menjadi berhasil. Sebab Tuhan senantiasa beserta dengan kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati akan seluruh kehidupan kami semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Sampai ketemu dalam renungan pada hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.